Mas. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Abipun. Baik, mohon waktunya sejenak, Bapak Ibu. Di sini saya berdiri akan menyampaikan apa yang saya dapat selama mengikuti PKG PJOK selama dari bulan Oktober sampai nanti di akhir Desember. Ini adalah materi saya yang terakhir, yaitu rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut saya judulnya adalah Sesaria. Apa sih itu Sesaria? Singkatan dari Senam Kreasi Sabtu Ceria. Baik, langsung saja kita lihat slide-nya. Ya, latar belakang yang mendasari saya membuat Sesaria adalah senam kreasi di UPT SD 2 Tanjung Jalom adalah salah satu bentuk kegiatan yang memadukan unsur gerak dasar senam dengan elemen kreasi atau inovasi yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik siswa. Ada koordinasi tubuh serta kreativitas siswa. Melalui senam kreasi, siswa dapat mengekspresikan ide dan emosi mereka dalam bentuk gerak yang lebih bebas dan artistik, sehingga menumbuhkan minat mereka dalam olahraga dan kebugaran. Program ini juga sesuai dengan kurikulum PJOK yang menekankan pengembangan fisik, mental, serta kemampuan sosial siswa. Jadi senam kreasi adalah sebuah senam yang menggunakan musik dan dikreasikan oleh anak-anak sesuai imajinasi dan pengetahuan anak-anak sendiri. Jadi anak-anak belajar berdasarkan apa yang dia dapat sendiri dari pengalamannya. Lanjut. Nah, ada tujuan program dan visi guru PJOK berpusat pada siswa. Tujuan programnya yang pertama adalah mengembangkan keterampilan motorik dan fisik siswa melalui aktivitas senam. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa dalam menciptakan gerakan senam yang inovatif. Jadi gerakan senamnya tidak terpaku, bisa dikreasikan sesuai gerakan yang anak-anak inginkan sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Jadi di sini intinya kekompakan. Ada kerjasama dalam kelompok, keserasian atau kekompakan. Dan yang keempat adalah meningkatkan minat siswa terhadap olahraga dan kebugaran. Karena tidak dibatasi, gerakannya tidak atur sesuai kemauan anak. Jadi minat anak insya Allah terhadap olahraga dan kebugaran akan tinggi. Untuk selanjutnya visinya adalah visi pembelajaran PJOK berpusat pada siswa. Visi program ini adalah menciptakan pengalaman belajar PJOK yang berpusat pada siswa dengan memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan kolaborasi melalui aktivitas senam kreasi. Pembelajaran yang berpusat pada siswa memungkinkan mereka untuk aktif berpartisipasi, mengasah keterampilan, dan mencapai potensi maksimal dalam suasana yang mendukung. Maksudnya suasana yang mendukung tidak kita atur-atur, ya, bebas gerakannya anak-anak kita sendiri, melakukannya sendiri, tapi ada unsur kekompakan di dalamnya. Nah, apa sih yang mau kita capai?
capaian program yang pertama adalah siswa mampu menciptakan variasi gerakan senam yang sesuai dengan prinsip dasar senam. Prinsip dasar senam adalah hitungan dan ketukannya harus ada. Yang kedua, siswa mampu menampilkan senam kreasi dalam bentuk kelompok atau individu. Dan yang ketiga, siswa memahami pentingnya kebugaran tubuh dan keselarasan gerak. Jadi sebelum melakukan, kita kasih tahu dulu apa sih itu kebugaran tubuh dan bagaimana urutan geraknya biar selaras. Itu capaian yang akan kita programkan. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, langkah-langkah utamanya di tahap persiapan, anak-anak dikenalkan konsep senam kreasi dan teknik gerak dasar senam. Yang kedua, ada tahap pengembangan. Siswa melakukan eksplorasi gerakan dengan bimbingan guru. Eksplorasi itu contoh-contoh gerakannya seperti apa, bisa lihat dari YouTube, ya dari TV. Itu eksplorasi sebagai referensi gerakan yang sesuai dengan senam yang akan ditampilkan. Yang ketiga, ada tahap kolaborasi atau tahap apa ya? Kalau kolaborasi itu antara imbal balik lah kolaborasi. Siswa dibagi dalam kelompok untuk membuat koreografi senam bersama. Koreografi. Ini bahasanya mungkin terlalu tinggi ya, koreografi itu apa gitu. Koreografi ya latihan secara terbimbing intinya untuk menyelaraskan gerak. Yang keempat, ada tahap ekspresi, yaitu setiap kelompok menampilkan hasil kreasi senamnya di hadapan kelas. Jadi nanti anak-anak akan menampilkan senam kreasi setiap hari Sabtu. Kita tugaskan anak-anak, kita ambil kelas tinggi dari kelas 4 sampai kelas 6. Misalkan Sabtu besok kelas 4 laki-laki menampilkan senam kreasi apa, seperti itu, kurang lebih ekspresi seperti ini. Yang kelima, tahap refleksi, yaitu berupa diskusi mengenai tantangan dan pengalaman yang dirasakan selama proses. Tantangannya apa, mungkin kendala HP-nya nggak ada, alat penunjangnya kurang, yang dirasakan kok nggak sama-sama terus gerakannya ini gimana. Setelah mengetahui langkah-langkahnya, hasil yang diharapkan ada 3. Yang pertama, siswa dapat menyusun gerakan kreatif sesuai dengan teknik dasar yang diajarkan. Yang kedua, siswa mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Yang ketiga, siswa merasa termotivasi untuk terus mengembangkan keterampilan dalam olahraga. Nah, selanjutnya ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah guru PJOK sebagai fasilitator. Fasilitator utama dalam memberikan materi dan membimbing siswa. Jadi gurunya tidak ikut terjun langsung, hanya membimbing atau memfasilitasi atau mengarahkan. Yang kedua, kegiatan senam kreasi ini dilaksanakan pada awal semester genap, berarti Januari sampai Juni. Pada kelas 4 sampai kelas 6 SD yang secara bergantian tampil ke depan menunjukkan gerak aktif senam kreasi. Yang ketiga, dalam kegiatan ini guru kelas atau guru kesenian terlibat untuk menilai keterampilan gerak siswa secara berkelompok. Jadi guru PJOK cuma sebagai fasilitator atau memfasilitasi. Guru kelas, mungkin kelas 4, 5, dan 6 atau guru SBK adalah tim penilai. Jadi anak-anak semangat, nanti saya senang dinilai, gerakan saya kompak. Karena kita nggak tahu, nggak ada video yang untuk menilai kita. Kita cuma bisa menilai anak-anak bergerak, serasi atau tidak, sesuai dengan ketukan musik atau tidak. Seperti itu.
Dan yang keempat, program ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan merupakan program kegiatan kokurikuler sekolah. Kokurikuler sekolah di dalam sekolah, berarti bukan di luar sekolah. Yang kelima, nah, beberapa mitra yang dapat dilibatkan adalah kepala sekolah, terus ada rekan sejawat, bapak ibu guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Kenapa dimitrakan? Mungkin nanti senam anak-anak bisa bagus, orang tua bisa menilai, masyarakat terbuka untuk ayo kita adakan senam sehat, sebagai instrukturnya anak-anak, seperti itu misalkan. Yang selanjutnya ada pernyataan tentang kapasitas kelas atau sekolah. Nah, pemanfaatan aset atau modal di sini. Yang pertama ada kepala sekolah, terus guru, orang tua, dan fasilitas sekolah yang memiliki ruang dan sarana olahraga. Apa sumber daya yang kita miliki? Yaitu kemampuan siswa yang sudah cukup baik dengan dasar-dasar gerakan PJOK, sehingga program ini dapat berjalan lancar dengan penyelesaian waktu dan pengaturan kegiatan yang baik. Gerak di sini adalah kemampuan dasar gerakan PJOK, banyak gerak melangkah, gerak melompat, gerak dasar, tinggal anak memadukan. Yang selanjutnya ada rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan kita melaksanakan senam kreasi ini yang jelas. Nah, rencana evaluasi yang pertama adalah evaluasi dilakukan dalam bentuk penilaian kinerja saat siswa menampilkan hasil kreasi. Jadi anak-anak menari senam kreasi, guru kelas yang menilai, di situ evaluasinya sesuai enggak gerakannya. Yang kedua, penilaian juga mencakup aspek kreativitas, kerjasama, serta kemampuan mengikuti teknik dasar gerak senam. Kreativitas, maksudnya gerakannya nggak monoton, nggak hanya itu saja, ada kreasinya, ada kerjasama, kekompakan, dan kemampuan mengikuti teknik dasar senam. Yang ketiga, umpan balik dari guru, pelatih, teman sejawat untuk refleksi diri siswa. Di sini pelatihnya mungkin waktu di rumah ada kakaknya yang mengarahkan gerakannya, waktu musik ini seperti ini, terus waktu musik ganti gerakannya seperti ini. Itu untuk pelatih. Teman sejawat itu dia melakukan gerakan, temannya juga ikut memberi masukan, teman sebaya anak-anak. Yang keempat, survei atau diskusi akhir untuk mengetahui kesan siswa terhadap program ini. Apakah dia sangat suka, apa merasa terbebani atau terpaksa. Terus selanjutnya adalah kemungkinan. Apa sih kemungkinan yang mungkin muncul ketika kita melaksanakan senam kreasi ini? Yang pertama, ada minimnya sarana dan prasarana seperti matras atau peralatan lain yang mendukung keamanan gerakan. Yang kedua, beragamnya tingkat kemampuan siswa, yaitu beberapa siswa mungkin memerlukan waktu yang lebih lama dalam memahami dan mengembangkan gerakan. Kita tahu sendiri, tidak semua anak itu langsung paham gerakan, langsung hafal. Pasti ada yang berulang-ulang sampai 5 kali, 6 kali baru bisa gerakannya dihafalkan. Yang ketiga, motivasi dan minat siswa. Tidak semua siswa memiliki ketertarikan yang sama terhadap senam kreasi. Betul kan? Ya, mungkin laki-laki nggak suka. Kalau perempuan, kalau untuk senam kemungkinan mayoritas suka anak-anak.
Terus yang keempat, waktu yang terbatas. Ya. Mengatur jadwal latihan dan pertunjukan dalam waktu yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Kita susah untuk membagi waktunya. Kita mau ambil setengah jam, waktunya kurang. Lebih dari setengah jam, ada materi lain yang harus disampaikan. Jadi, dengan pelaksanaan yang terencana dan kolaborasi dari berbagai pihak, program senam kreasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kemampuan fisik, kreativitas, dan minat siswa terhadap olahraga serta aktivitas fisik. Nah, saja materi yang bisa saya sampaikan selama saya mengikuti PKGTJOK. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Silakan sharing-sharing, nggak apa-apa. Di sini karena kegiatan ini nggak hanya guru PJOK, melibatkan guru kelas. Kalau untuk SD itu kan nggak ada guru permapel aslinya kan. Selain PJOK dan agama kan yang megang guru kelas. Jadi pelibatannya yang guru kelas. Kalau untuk jenjang SMP dan SMA sudah permapel, jadi dia berkolaborasi dengan guru kesenian, guru IPA. Misalkan kalau IPA kan penjelajahan, mengenal lingkungan sekitar dan ekosistem. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup? Baik, semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita dan khususnya untuk anak kita. Baik, demikian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.